Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 pada video kali ini akan membahas mengenai gaya tekan pada segmen L5S1 kasus pengangkatan beban statis. Kemudian anggota kelompok A2 adalah saya sendiri, Sari Ambarwati dengan NIM akhir 015, Egy Fitra Ramadhani dengan NIM akhir 016, dan Siti Sri Wahyuni dengan NIM akhir 022. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mengukur parameter segmen tubuh manusia. Yang kedua, menentukan gaya otot pada spinal erector. Yang ketiga, menentukan tekanan perut. Dan yang keempat, menentukan gaya tekan pada segmen L5S1. Selanjutnya, alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah terdiri dari meteran, beban, yaitu dengan variasi 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo, kemudian timbangan, dan juga busur. Dasar teori. Segmen L5S1 merupakan ruas lumbar kelima dan sakrum ke-1 pada tulang belakang. Segmen ini merupakan salah satu titik yang terdampak dan menerima gaya tekan ketika melakukan aktivitas mengangkat beban. Nah, maksimum permissible limit atau MPL merupakan batas besar gaya tekan pada segmen L5S1 dari kegiatan pengangkatan dalam satuan Newton yang distandarkan oleh NIOSH pada tahun 1981. Yang pertama adalah besar gaya tekannya adalah di bawah 6.500 Newton pada L51. Yang kedua, batasan gaya angkatan normal detection limit sebesar 3.500 pada L51. Apabila besar FC kurang dari AL, maka nilainya aman. Apabila AL kurang dari FC, kurang dari MPL, perlu berhati-hati. Dan apabila FC lebih besar dari MPL, berbahaya. Nah, batasan gaya angkat maksimum yang diizinkan oleh rekomendasi NIOSH 1991 adalah berdasarkan gaya tekan sebesar 6.500 Newton pada L51. Nah, namun hanya sebagian kecil yang dapat melewati batasan angkat ini. Next. Nah, maksimum permissible limit seperti yang sudah dijelasin tadi, tulang sendiri itu adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya tegangan yang ada padanya. Yang kedua, jaringan penghubung dibagi menjadi 3, yaitu sambungan cartilaginous, ligamen, dan tendon. Dengan fungsi masing-masing, yaitu sambungan cartilaginous untuk pergerakan yang relatifnya lebih kecil. Terus sambungan ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan atau juga dapat bermanfaat untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Lalu tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen dan letaknya paralel dengan panjang tendon. Lalu untuk mencari gaya otot pada spinal erector memiliki perumusan yaitu FME sama dengan ML5S1 dikurangi FAD. Dengan keterangan seperti yang ada pada layar. Dan untuk mencari gaya tekan, sebelumnya harus mencari tekanan perut terlebih dahulu. Setelah dicari tekanan perutnya, dapat dicari nilai gaya tekannya. Selanjutnya, analisis data dari percobaan kali ini yaitu diketahui yaitu weight badannya adalah 750 N, kemudian bebannya adalah 10 N, 20 N, dan 30 N. Lalu untuk data hasil percobaannya adalah sebagai berikut yang telah tampak pada layar. Lalu untuk yang pertama adalah menentukan momen gaya telapak tangan, di mana WH itu adalah 0,6% dikalikan dengan weight badan dan dihasilkan yaitu 4,5 N. Selanjutnya adalah menentukan FYW untuk variasi beban 10 N, 20 N, dan 30 N.
Lalu selanjutnya menentukan momen gaya yaitu dengan rumus FYW dikalikan SL1 dikalikan dengan cos theta 1. Dengan variasi sudut 1 dan sudut 2 didapatkan hasil pada tapil. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan momen gaya lengan bawah, di mana lambda 2 adalah 43%, di mana WLA dirumuskan dengan 1,7% dikalikan dengan B badan didapatkan hasil 12,75 Newton, di mana ME dapat ditentukan dengan MB ditambah dengan WLA dikalikan lambda 2 kalikan SL2 dikalikan dengan cos theta 2 ditambah dengan FYW kali SL2 dikalikan cos theta 2 dan kemudian didapatkan hasil yang telah tertera pada tabel. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan momen gaya lengan atas, di mana FYE dapat dirumuskan dengan FYW ditambah dengan WLA. Kemudian lambda 3 adalah 43,6%, di mana WUA didapatkan melalui persamaan 2,8% dikalikan dengan B badan dan didapatkan hasil 21 Newton. Kemudian menentukan momen gaya lengan atas yaitu MS dirumuskan dengan ME ditambah dengan WUA dikalikan dengan lambda 3 kali SL3 kali cos theta 3 ditambah FYE kali SL3 kali cos theta 3 dan didapatkan hasil pada tabel. Selanjutnya, yang keempat adalah menentukan momen gaya punggung atau ML5S1, di mana FYS dapat ditentukan dengan rumus FYE ditambah WUA, kemudian WT dapat dirumuskan dengan setengah kali B badan, yaitu didapatkan hasil 375 Newton, dan untuk momen gaya punggung dapat dirumuskan dengan MT, dan dihasilkan pada tabel. Selanjutnya adalah menentukan gaya perut, di mana dilambangkan dengan FA, di mana FA adalah PA dikali dengan A. PA adalah 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 43 dikurangi 0,36 dikalikan dengan inklinasi kaki ditambah dengan inklinasi perut dikalikan dengan ML5S1 di pangkat 1,8 per 75. Kemudian didapatkan hasil yang telah tertera pada tabel. Selanjutnya. Kemudian yaitu menentukan gaya otot spinal erector, di mana FME adalah ML5S1 dikurangi FA dikalikan D, di mana D adalah tetapan yaitu 0,11 sesuai dengan yang ada pada modul. Lalu dapatkan hasil yang telah tertera pada tabel. Kemudian menentukan gaya tekan, di mana W total adalah WO ditambah dengan 2WH ditambah 2 kali WLA ditambah 2 kali WUA ditambah dengan WT. Dapatkan hasil dari masing-masing bebannya adalah 461,5, kemudian 471,5, dan 481,5 Newton. Dan untuk gaya tekan yang disimbolkan dengan FC dapat ditampilkan pada tabel. Selanjutnya. Pembahasan segmen L5S1 merupakan ruas lumbar ke-5 dan sakrum ke-1 pada tulang belakang. Segmen ini merupakan salah satu titik yang terdampak atau menerima gaya tekan ketika kita melakukan aktivitas seperti angkat beban atau yang kita lakukan pada praktikum. Nah, berdasarkan dasar teori tadi, dengan hasil praktikum yang diperoleh, nilai FC yang diterima oleh praktikan masih di bawah dari standar maksimum permissible limit, sehingga praktikum tidak mengalami cedera atau gangguan pada L5S1-nya. Nah, jika gaya yang ditekan yang diterima melebihi batas, maka akan terjadi cedera pinggang akibat disk yang terjepit atau rusak, dan ini berbahaya karena terdapat banyak sekali saraf pada ruas tulang belakang. Nah, dari perhitungan, jika kita bandingkan, nilai FC dari sudut kedua itu lebih kecil dengan beban yang sama dari sudut yang pertama.
Dengan demikian, pada sudut yang kedua itu merupakan posisi yang lebih efisien atau dapat meminimalisirkan atau mengurangi beban pada tubuh dengan beban yang sama. Kemudian kesimpulan, untuk menentukan gaya tekan L5S1 harus meninjau gaya-gaya yang terjadi pada segmen tubuh seperti telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, dan punggung dengan parameter yang dicari adalah berat gaya, momen gaya tiap-tiap segmen tubuh tersebut, dan kemudian untuk membantu kestabilan gaya tekan perut dan gaya otot spinal erector juga dihitung sehingga dapatkan gaya tekan L5S1. Kemudian semakin berat beban, maka semakin besar pula gaya kompresi yang terjadi. Hal ini mungkin karena semakin berat benda yang dibawa, maka besar dari W total yang dihitung terakhir akan mempengaruhi besar kecilnya F ke Fc. Kemudian sudut pertama memiliki nilai Fc yang lebih besar dari sudut kedua, artinya sudut kedua lebih efektif untuk mengurangi beban pada L5S1. Itu adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.